Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naufal Henry dengan NIM belakang 107 dari kelas TPC 21. Izin di sini saya akan memaparkan tugas yang berdua. Yang pertama ada definisi casing. Definisi casing, di sini ada gambarnya ya. Casing merupakan suatu pipa baja dengan fungsi menjaga kestabilan lubang bor agar tidak runtuh, menutup zona bertekanan abnormal, zona loss, dan sebagainya. Di sini ada jenis-jenis casing. Jenis-jenis casing yang pertama ada conductor casing, surface casing, intermediate casing, production casing, liner. Ada 5 tipe dasar. Saya akan menjelaskan jenis yang pertama itu ada conductor casing. Konduktor casing merupakan rangkaian pipa yang pertama konduktor ditanamkan pada titik di mana suatu sumur yang akan dibor dengan cara menumbuknya dengan menggunakan diesel hammer. Kedalaman konduktor pipa ini berkisar antara 10 feet sampai dengan 300 feet, tergantung dari kondisi lokasi yang akan dibor. Seperti ini contoh gambar jenis casing ya. Kegunaan konduktor casing menampung drilling fluid atau mud agar sirkulasi bisa dilakukan, mencegah membesarnya lubang wasot pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak solid atau gampang runtuh, unconsolid formation. Yang kedua ada surface casing. Surface casing ini ialah yang dimasukkan ke dalam sumur atau lubang bor melalui konduktor pip. Kedalaman setting dari surface ini sangat bergantung dari kedalaman formasi yang tidak solid atau unconsolid formation. Biasanya surface casing ini memiliki ukuran diameter antara 9, 5, atau 8 inch sampai dengan 20,0 inch. Karena temperatur, tekanan, dan fluida yang korosif cenderung meningkat. Ini kegunaannya surface casing melindungi formasi dari lapisan air bersih atau freshwater formation. Yang kedua, menutup unconsolid formation. Lanjut yang ketiga itu ada intermediate casing. Apa sih intermediate casing? Intermediate casing itu casing yang dipasang setelah surface yang biasanya digunakan untuk menutup atau mengatasi masalah yang akan timbul dengan formasi selama pekerjaan pemboran. Karena biasanya casing intermediate ini ukuran diameternya 9,5/8 inch sampai dengan 13,5/8 inch. Lanjut, itu ada production casing. Production casing merupakan rangkaian pipa selubung yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Ukuran production casing ini akan sangat bergantung dari perkiraan jumlah produksi dari sumur tersebut. Ukuran diameternya antara 13,0 inch sampai dengan 7,0 inch. Kegunaan production casing ini menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi. Jadi jikalau casing ini disebut tempat berkumpulan fluida memang benar karena kegunaannya untuk menampung atau menjadi wadah untuk pada saat fluida yang akan diproduksi ini. Yang lanjut kedua itu memisahkan formasi produksi dengan permukaan. Lanjut ada liner. Liner ialah permukaan rangkaian casing produksi atau production casing yang dipasang dalam lubang bor sumur tetapi tidak ke permukaannya. Kalau liner ini tidak ke permukaannya. Biasanya liner itu dipasang pada intermediate casing dengan menggunakan packer atau slip. Kegunaan liner itu digunakan untuk mengurangi biaya casing dan biaya untuk running casing. Yang terakhir saya akan menjelaskan di sini ada jenis-jenis sambungan casing.
Yang pertama ada round trend at coupling. Apa sih round trend and coupling itu? Oriented uncoupling itu mempunyai bentuk bulir seperti V dan mempunyai 8 sampai 10 butir per inner. Itu sambungan dari casing. Yang pertama. Lanjut yang kedua, ada butter thread and coupling. Butter thread coupling ini merupakan sambungan yang mempunyai bentuk ulir seperti trapesium dan mempunyai 5 ulir per inch. Tuh, ini ada gambarnya. Memang berbeda-beda warna untuk membedakan jenis dari pipa sambungan ini. Yang terakhir ada extreme line casing. Nah, di sini extreme line casing ini merupakan sambungan yang mempunyai thread yang menyatu dengan body casing. Diameter yang mempunyai 5 unit tiap inch adalah bentuk ukuran 8 sampai 5 per 8 inch sampai 10 3 per 4 inch. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya casing ini merupakan bahan yang sangat penting pada saat pemboran karena melancar tidaknya suatu pemboran yang akan dilakukan itu dari segi kondisi casing tersebut. Makanya ketika kita sebagai pekerja di dunia teknik perminyakan harus bisa melihat kondisi casing itu seperti apa dan apakah layak masih bisa digunakan. Karena memang sejatinya itu sangat penting dari pada saat nanti pengeboran tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.